Dari GBK sendiri ya mulai hari ini harus serius menjaga kondisi daripada lapangan ini, karena jangan sampai muka Indonesia dilihat tidak baik di dunia, karena ini pertandingan yang disiarkan di dunia, karena ini kualifikasi Piala Dunia. Stadion Gelora Bung Karno bakal jadi venue laga timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina, Juni nanti. Namun, sebelum laga itu, Stadion Gelora Bung Karno akan dipakai konser NCT Dream. Indonesia akan memainkan 2 laga kandang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama adalah lawan Irak, 6 Juni 2026. Lalu, pada 11 Juni, skuad Garuda akan menjamu Filipina. 2 laga tersebut, sesuai dengan jadwal awal, bakal dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. PSSI kini tengah menyiapkan 2 laga itu. PSSI melakukan peninjauan kondisi lapangan pada hari Selasa kemarin. Saat peninjauan dilakukan, sedang ada persiapan untuk acara konser musik NCT Dream. Seperti diketahui, pada 18 Mei nanti, bakal ada konser NCT Dream di Stadion Gelora Bung Karno. Konser ini bakal digelar di area dalam stadion. Panggung dan beberapa perlengkapan konser sudah dipasang ketika PSSI meninjau kawasan Stadion Gelora Bung Karno. Mudah-mudahan setelah konser NCT Dream segera dibenahi dan dimaksimalkan pemeliharaannya, nanti 6 hari setelah konser, saya akan kembali untuk melihat rumput di GBK, ucap Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Dari foto-foto yang diunggah di situs resmi PSSI, kondisi rumput di Stadion Gelora Bung Karno terlihat kurang ideal. Ada beberapa bagian lapangan yang rumputnya kering. Sebelum peninjauan yang dilakukan Yunus Nusi dan tim PSSI, sudah melakukan komunikasi dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Sang Ketua PSSI meminta komitmen untuk menjaga kondisi rumput. Sudah komunikasi dengan pengelola GBK. Saya tekankan kepada GBK untuk rumputnya harus sesuai standar internasional, karena ini pertandingan kualifikasi Piala Dunia, ucap Erik beberapa hari yang lalu. Penyerang FC Utrecht oleh Romeni mengungkapkan bahwa dirinya memiliki ikatan dengan Indonesia karena nenek dan ibunya lahir di sana. Hal itu diungkapkan Romeni saat berbincang di podcast Football Primer terkait pendekatan PSSI untuk menaturalisasinya. Pemain berusia 23 tahun itu mengaku banyak mendengar cerita mengenai Indonesia. Itu sebuah kebanggaan karena nenek dan ibu saya lahir di Indonesia. Jadi saya mendengar banyak cerita dan memiliki ikatan dengan negaranya. Jadi, saya banyak membicarakan hal ini dengan keluarga, juga teman. Ini sangat menarik, karena Anda benar-benar bisa menjadi contoh dan menginspirasi orang-orang dalam jumlah yang banyak. Jadi itu merupakan kesempatan yang menyenangkan, ujar Romeni. Romeni juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun, Romeni masih mempertimbangkan dengan matang untuk bermain bersama timnas Indonesia, karena masih memimpikan bisa berseragam timnas Belanda. Ya, sudah ada pertemuan dengan Erick Thohir, ujar Romeni. Kehadiran Romeni yang berposisi striker sangat cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia yang masih kekurangan pemain tajam di posisi penyerang. Gelandang bertahan Crystal Palace ini dikabarkan akan segera mengunjungi Indonesia untuk 2 agenda penting. Hal ini disampaikan oleh pengamat sekaligus komentator sepak bola ternama tanah air, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan, melalui sebuah video yang diunggah pada kanal YouTube Bung Ropan. Menurut Bung Ropan, ada 2 agenda penting yang bakal dijalani Jairo jika jadi datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 mendatang. Pertama, untuk mengurus proses naturalisasi, menyerahkan dokumen, dan melengkapi administrasi, untuk kemudian bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, segera memproses berkas naturalisasi dan bertemu Erick Thohir merupakan keinginan langsung Jairo Riedewald. Jairo Riedewald, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Primer Inggris ini, mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia. Artinya dia ingin untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi,
agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional merah putih, ujar Bung Ropan. Laga Timnas Indonesia versus Belanda yang dinanti-nantikan pencinta sepak bola tanah air tinggal menunggu waktu untuk terwujud. Hal itu diketahui dalam unggahan terbaru Ketua Umum PSSI Erick Thohir di akun Instagramnya. Erick Thohir menyampaikan kabar bahagia, yakni adanya kerjasama antara PSSI dengan KNVB. Beragam proyek akan mereka jalankan kerjasama, termasuk pengembangan sepak bola usia muda. Bertemu Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, Guus de Jong. Kami berdiskusi tentang rencana kerja sama beberapa program antara PSSI dan KNVB, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Pertama, PSSI dan KNVB ingin membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia. Kami sepakat mengagendakan kedatangan timnas Belanda, mulai dari senior, junior, hingga timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun, serta membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen. Lanjut mantan Presiden Inter Milan ini. Bertemunya timnas Indonesia dan Belanda praktis dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Sebab PSSI sedang gencar-gencarnya menaturalisasi pesepak bola asal Belanda yang memiliki darah Indonesia. Saat ini, PSSI sedang memproses Jens Raven dan Calvin Verdonk. Kabarnya, sejumlah pemain asal Belanda akan menyusul menjadi warga negara Indonesia seperti Jairo Riedewald hingga Mees Hilgers. Lantas, kapan laga timnas Indonesia versus Belanda bakal digelar? Untuk tahun ini, agenda timnas Indonesia terhitung padat. Timnas Belanda akan jadi lawan timnas Indonesia di laga uji coba. Di 4 FIFA Matchday tersisa tahun ini, timnas Indonesia akan tampil di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, paling cepat laga timnas Indonesia versus Belanda digelar pada September 2025. Bukan tak mungkin, duel timnas Indonesia versus Belanda justru terjadi di Piala Dunia 2026. Duel itu bisa saja terjadi jika ada lebih banyak pemain keturunan berkualitas yang mau memperkuat skuad Garuda hingga tim asuhan Shin Tae-yong lolos Piala Dunia 2026. Ada sosok pemain baru calon naturalisasi timnas Indonesia yang berasal dari klub ternama di Belanda. Sosok ini masih berusia 18 tahun, namun dia sering diminta latih tanding bersama para seniornya di tim utama NEC Nijmegen. Pemain ini juga sudah dihubungi PSSI melalui Indras Jafri dan diproyeksikan menjadi bagian dari timnas Indonesia di masa depan. Siapakah dia? Dia adalah Dion Marks, yang kini berstatus sebagai pemain klub ternama Belanda, yakni NEC Nijmegen. Pemain ini masih belia karena baru berusia 18 tahun, dan memiliki tinggi badan ideal seorang bek yang mencapai 187 cm, dan akan terus tumbuh lagi karena usianya. Oleh pelatihnya, Dion Marks dipercaya untuk tampil reguler bersama skuad U21. Saya tampil penuh di semua pertandingan yang kami jalani, kata Dion Marks dikutip dari laman YouTube Yusanugraha. Yang membuat dia bangga, meski di level kelompok umur, namun dia sering diminta untuk berlatih bersama tim senior. Dalam skuad senior ini ada nama Calvin Verdonk, di bek kiri, yang kini juga bakal dinaturalisasi untuk timnas Indonesia senior. Soal darah yang mengalir dalam dirinya, Dion Marks mengaku berasal dari ayahnya yang merupakan keturunan Palembang. Banyak juga keluarga dari ayah yang tinggal di Jakarta, jelasnya. Bahkan sampai saat ini, ayahnya masih rutin untuk berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Dion Marks juga mengaku sudah dihubungi oleh perwakilan dari timnas Indonesia, yakni Indras Jafri. Dion Marks diproyeksikan untuk skuad muda timnas U20 Indonesia dan tidak menutup kemungkinan juga bisa memperkuat skuad senior bersama Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Mees Hilgers, pemain muda berbakat yang sangat diharapkan untuk gabung timnas Indonesia. Namun hingga saat ini, Mees Hilgers masih belum memutuskan apakah akan membela timnas Indonesia atau tidak. Beberapa tahun lalu, Mees Hilgers memang santer dikabarkan akan gabung dengan timnas Indonesia, tetapi urung terjadi. Apa alasannya? Banyak yang menduga bahwa pemain 23 tahun tersebut masih menunggu peluang untuk bergabung dengan tim nasional Belanda. Terlebih, ia memang sempat mendapatkan panggilan dari Belanda U21 pada September 2022. Meski sebenarnya akan cukup sulit untuk bisa menembus skuad Belanda senior, terlebih untuk posisi belakang. Di sisi lain, sepertinya ada sosok calon pemain timnas Indonesia yang bisa membantu membujuk Mees. Sosok calon pemain timnas Indonesia tersebut adalah Calvin Verdonk, yang kini bermain dengan NEC Nijmegen. Dilansir dari akun Instagram kedua pemain, keduanya saling mengikuti satu sama lain.
sehingga dapat diartikan bahwa Mees dan Verdonk secara personal mengenali satu sama lain. Terlebih, keduanya memang pernah berada di satu tim yang sama, yaitu FC Twente. Tepatnya pada 2019-2020, tetapi Mees saat ini masih berada di FC Twente U19, sedangkan Verdonk di tim senior.